Nah, ini, lo lihat nih. Lihat, Bung Toel. Lihat. Apa ekspresi dia? Menengahi lo, Cok. Menengahi dalam hatinya kayak ada kegelisahan, anjir kok menang. Kemarin malam berapa juta penduduk Indonesia tuh sorak bersorak akibat menangnya Indonesia. Ini orang kok kayak gelisah loh. Kayak malu kayaknya dia, Cok. Kok lucu sih? Aneh aja ada orang Indonesia yang gak happy dengan kemenangan timnya sendiri. Itu dia. Towel. Ini buat Towel, si pengamat sepak bola yang katanya paling paham tentang sepak bola, tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Gini aja deh, semua pernyataan sampah yang keluar dari mulut kau, terserah kau mau bilang itu masukan atau kritik, tapi buat kami itu suatu penghinaan bagi timnas sepak bola Indonesia. Khususnya timnas sepak bola Indonesia U17 yang baru aja lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Saya nggak mau bertele-tele lagi, langsung aja. Kau cari makan kan? Saya juga cari makan. Dan kebetulan istri saya juga sebentar lagi mau melahirkan. Saya sih nggak munafik. Ayo, kita sama-sama cari makan dengan cara laki-laki. Saya mewakili perasaan seluruh supporter timnas sepak bola yang merasa tersakiti akibat ulah mulut kau itu, Toel. Kita ketemu di tengah, sama-sama cari sponsor, cari promotor. Sesuaikan berat badan. Saya harus turun berat badan, ayo. Saya harus naikin berat badan juga, ayo. Yang penting ketemu sama kau di ring. Ini serius, buktiin. Bukan cuman mulutmu aja yang besar. Ayo, mainkan. Sekali lagi, saya serius ini, Towel. Ketemu sama saya di ring, resmi. Alam. 3 kata untuk Bung Toel. Apa tuh? 1. Apaan sih? Oh, oke. Apaan sih? 2. Nggak jelas. Ketiga. 3. Nggak usah sok lawan arus. Oh, Sampai sekarang belum ngerti apa alasannya selalu mengkritik Sintayong. Padahal Sintayong semenjak datang ke Indonesia banyak banget prestasinya. Sampai sekarang nggak ngerti kenapa ngomong Ketua PSSI Pak Erick Thohir selalu menyuapi Sintayong, itu nggak paham kenapa. Terus sampai kemarin ketika Nathan udah balik harus ke klubnya, tiba-tiba Pak Erick ya ngelobi klubnya buat ngebela timnas lagi, Sintayong nggak setuju. Katanya ini harusnya challenge dong. Challenge gimana sih? Ini yang dipertaruhkan kan nama negara gitu, Indonesia, dan udah nggak bisa main-main lagi. Gitu. Jadi ya maksudnya yang realistis aja lah, bro. Toel Bokneanco. Toel. semangat tarik lana Towel. Bukannya lo yang nggak suka sama Sintayong? Oh, siapa? Ke situ. Sintayong masa nggak bisa sih? Terus kenapa harus tolong? Ya iyalah, orang berprestasi gitu. Apa prestasinya? Prestasi apa? Iya, banyak prestasinya loh. Ya kan Piala Asia tuh, ya kan? Nih mau masuk Piala Dunia juga. Mau masuk Piala Dunia? Iya, wah, masuk kan round 3. Kau mau masuk Piala Dunia gimana? Ya kan lumayan. Dari ASEAN cuma kita doang yang masuk. Terus? Ya bagus kan? Bagus. Ya bagus. Karena nama Bung Toel, kami juga heran, Bang. Saya dan juga Maria merasa selalu dikait-kaitkan. Kenapa Tifuan mengundang Tommy Welly? Kapasitasnya di mana? Kompetensinya apa sih? Kenapa setiap ada STY main, STY ketika pertandingan mungkin menang ataupun kalah, Toel selalu kesannya, ini sentimen pribadi nggak sih? Kok apa-apa salah di mata Toel? Enggak. Makanya saya heran gitu loh. Masyarakat kita, masyarakat bola kita, kan yang muji-muji STY banyak ya. Kalau bicara pengamat bola, pandit 20 kali 30 semua puja-puji itu. Kok repot sama satu yang mengkritisi? Iya kan? Pakai di doxing segala. Pakai disebar-sebar data pribadinya gitu kan. Yang katanya Bung Toel mafia bola gitu. Memang ada pandit lain yang ngomong soal pengaturan skor ya. Memang ada pengamat sepak bola lain yang jadi saksi di Mabes Polri untuk pengaturan skor.
Memang ada pengamat olahraga lain, sepak bola lain yang jadi saksi di Pengadilan Negeri Sleman untuk pengaturan skor. Cuma saya loh. Tapi dibilang mafia bola gitu. Jadi saya memang concernnya bola, dan sekarang saya senang bukan STY out gitu loh. Itu kan cuma keniscayaan aja. Wajar nggak sih kalau seandainya Bung Toel itu dimaki-maki oleh netizen, dibenci oleh para pecinta timnas Indonesia? Ya karena itu semuanya tergantung mulutnya sendiri. Kenapa? Dia itu kalau memberikan komentar sangat menyelekit, apalagi kita sebagai pecinta timnas Indonesia. Sekarang yang justru di era pelatih Nova ini bisa lolos ke Piala Dunia, tapi kenapa orang yang satu ini ketika melihat apa yang dikatakan seperti Sabun People tadi, ketika seluruh rakyat Indonesia senang, bahagia melihat timnas Indonesia itu menang, tapi orang yang satu ini justru malah megang kepala. Why? Apa yang salah ketika timnas Indonesia memasukkan gol? Semua orang berteriak, senang, gembira, suka. Tapi ada orang yang malah memegang kepalanya. Ada apa, dan ada apa? Kenapa? Di saat timnas kita itu gol, justru malah pegang kepala. Bayangkan saja, seluruh rakyat Indonesia yang cinta terhadap timnas Indonesia bersukaria, bahagia, bisa mencetak gol. Orang yang satu ini nih, justru tak bahagia, malah megang-megang kepala. Ada apa, dan ada apa? Dan bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang orang yang satu ini? Enaknya diapain ya? Mungkinkah orang ini sudah bosan dengan permainan timnas Indonesia? Permainan dari pelatih Bapak Nova Arianto. Padahal sudah bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, pun orang yang satu ini tidak suka terhadap pelatih Nova. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Salam persaudaraan, salam persatuan, salam persahabatan, salam satu NKRI. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Sampai belepotan. Mohon maaf kalau seandainya banyak kata yang salah dan menyinggung perasaan dan hati teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.